hello, apa kabar? This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Hari ini adalah harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Again, bukan hanya hari Minggu. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Welcome to Philadelphia Praise Center Online Sunday Service. Saya Aldo Syahan, senang banget bisa ketemu dengan Anda semuanya. Ada kabar-kabar baik yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya, saya juga mau menyampaikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Khususnya kita yang tinggal di Amerika ini. Bagaimana beberapa hari yang lalu sudah terjadi transisi kepemimpinan. Dan kita harus terus berdoa untuk Amerika, untuk negara ini di dalam kemajuannya, dan bukan hanya keamanan dan kemajuan, tapi juga bagaimana biar lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam pujian penyembahan, dan nantinya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati Anda. Bapa, gak habis-habisnya kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mengharapkan sesuatu yang baru, jamahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Apapun keadaan kami Tuhan, jamah kami Tuhan, ubahkan kami terus Tuhan, untuk serupa dan segambar seperti Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ikuti Anda, saudara-saudaraku, ikut nyanyi sama-sama, memuji Tuhan bersama-sama dari tempat Anda masing-masing. Haleluya, holy, holy, holy.
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menyampaikan announcement dulu, short announcement. Setiap Senin ada doa bersama-sama, Anda bisa ikuti lewat Zoom. Setiap Kamis kita juga ada ngumpul ngobrol bareng di Zoom, dan minggu-minggu ini kita berbicara tentang parenting. Anda bisa join dimanapun Anda, bisa ikutan lewat Zoom. Dan ada kabar baik juga, khususnya Anda yang di Philadelphia dan Pennsylvania area, soon kita akan bisa mendapatkan vaksin. Kalau ada informasi-informasi yang terbaru akan saya informasin. Tapi dari artikel dan juga dari link City of Philadelphia, sangat dekat soon untuk masyarakat umum sudah bisa mendapatkan vaksin. Tapi kalau Anda di atas 65 tahun, Anda bekerja di dunia yang essential worker, saat ini Anda sudah menjadi giliran Anda untuk mendapatkan vaksin. So, terus kita jaga kesehatan, terus kita saling menjaga social distancing, karena kita belum tahu keadaan sekarang ini masih banyak banget yang terkena COVID-19. So, siapkan hati kita sekarang ini, saudaraku, untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh rekan saya dari Indonesia, Pastor Martin Sunardi. Bapak, kami mau belajar akan kebesaran-Mu, that you are able to do anything, Lord Jesus, karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Biar kami mendapatkan pewahyuan baru dan hidup kami boleh dirubahkan. In Jesus' name we pray. Amen. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu selama sepanjang minggu ini yang boleh kami rasakan, boleh kami nikmati.
Kami percaya kalau sampai hari ini kami masih bisa survive, hari ini kami masih bisa bertahan, semua karena berkat dan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan di kehidupan kami. Bapa, hari ini kami sama-sama berkumpul, ingin belajar firman-Mu lewat ibadah raya pada pagi hari ini. Bapak, kami percaya apa yang kami dengar hari ini akan membuat kami semakin sadar bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup melakukan perkara yang kata manusia mustahil. Because there's nothing is impossible in you, mighty God. Kami percaya apa yang akan kami dengar hari ini akan mengubahkan paradigma kami. Kami mau belajar lebih lagi Bapak. Pimpin mulut bibir hamba-Mu dan pikirannya atas apa yang dia pikirkan, atas apa yang dia mau keluarkan. Biarlah semuanya itu datang daripada Engkau. Sebab kami terlalu percaya apabila semuanya datang daripada Engkau, setiap orang yang mendengarnya, termasuk hamba-Mu sendiri menyampaikannya, akan diubahkan, akan diperbaharui, dan juga akan diberkati. Kami siap terima firman Tuhan. Dan setiap jemaat-jemaat yang sedang mendengarkan, yang sedang melihat hari ini untuk ibadah raya, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, saudara-saudara semua, apa kabar? Ketemu sama saya lagi, Martin Sunardi. Terima kasih buat kesempatannya. PPC udah mengundang, dan juga thank you banget Pastor Aldo sudah mempercayakan untuk saya membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, karena masih suasana tahun baru, saya ucapkan kepada Anda semua selamat tahun baru. Saudara-saudara, kiranya di tahun yang baru ini kita semakin mengandalkan Tuhan, kita semakin percaya terus kepada Tuhan. Kalau 2020 kemarin udah lewat nih, yang kata orang susah banget ya, yang kata orang tuh aduh gak mungkin bisa lewat, ternyata lewat dan kita baik-baik aja. Kalau Tuhan yang sama di tahun 2020 memimpin kita dan punya kuasa yang sama di tahun 2020 memimpin kita, percayalah Tuhan yang sama, yang kuasanya sama, mampu menolong saya dan Anda semua di tahun 2021. So, selamat tahun baru, tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Oke, hari ini saya dikasih tema oleh Pastor Aldo, saudara-saudara. Itu temanya He is able, ya, dia sanggup, saudara-saudara. Tapi saya coba mau kasih judul yang agak nyentrik, yang agak unik, saudara-saudara. Judulnya itu saya tulis begini, God is good. Is that true? Tuhan tuh baik. Emang benar Tuhan tuh baik? Itu judulnya, saudara-saudara ya. Oke, kita sama-sama mau buka ayatnya dulu, saudara-saudara. Sebelum saya memulai ya, kita buka Mazmur pasal 34 ayat ke-9. Sekali lagi, Mazmur pasal 34 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya ulang sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara, sering banget kita baca ayat ini, sering banget kita dengar ayat ini. Bahkan ayat ini dijadikan lagu yang ditulis oleh teman baik saya namanya Frankie Sihombing, saudara-saudara. Lagunya begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya kira percaya saudara-saudara tahu lagunya semuanya, karena ini lagu yang cukup familiar di kuping kita dan sering dinyanyikan di gereja-gereja, saudara-saudara. Tetapi ada yang aneh, saudara-saudara, di ayat ini yang kita sama-sama mau bahas. Apa sih anehnya? Ternyata anehnya tuh dikatakan begini, kecaplah dan lihatlah. Itu anehnya, saudara. Kecaplah dan lihatlah. Di mana-mana kalau kita mau makan, saudara-saudara, kalau kita mau makan itu kita ngelihat dulu baru kita mau makan. Contohnya kalau saya lagi lihat di GoFood nih, saudara-saudara, saya lihat di majalah, saya ngeliat di Instagram, yang saya ngelihat gambarnya dulu baru saya kepengen nyobain, saudara-saudara. Iya dong, kita ngeliat gambarnya dulu menarik, baru kita mau cobain. Kita ngelihat gambarnya dulu menggiurkan, kita baru mau cobain atau mau makan gitu, mengecap, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, ngecap dulu baru ngelihat. Kan lucu ya, saudara-saudara, disuruh ngecap dulu baru ngelihat. Di mana-mana ngelihat dulu baru ngecap. Ini kan kebalikannya. Nah, ini di sini ada satu hal yang Tuhan mau ajarin kepada kita semua. Saya tulis begini, saudara-saudara. Kalau kita ngecap dulu suatu makanan tanpa melihatnya, saudara-saudara, kita harus tutup mata. Itu kayak blind test, saudara-saudara. Artinya kita percaya dengan makanan itu, atau percaya dengan orang yang memberikan kita makanan tersebut. Nah, begitulah juga kita seharusnya kepada Tuhan. Percaya dulu kepada Tuhan, barulah kita melihat Tuhan itu
bahwasanya dia tuh baik untuk selama-lamanya. Nah, banyak dari kita saudara-saudara cuman mau lihat buktinya doang, tetapi kita nggak mau mengecap atau merasakan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan di kehidupan kita. Banyak dari kita tuh selalu pengen lihat bukti, dan bukti. Padahal kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita tuh jauh lebih banyak dari sekedar apa yang kita minta. Contohnya, saya gak akan bosan ngomong ini berulang-ulang saudara-saudara. Tiap pagi kita doa sama Tuhan. Kita pernah lupa gak saudara-saudara? Atau pernah ingat gak doa sama Tuhan gini, Tuhan, Engkau baik, saya percaya Engkau baik. Please Tuhan, jangan pernah stop udara hari ini. Pernah gak saudara-saudara doa kayak gitu? Kan gak pernah kan. Tetapi Tuhan tetap berikan. Buktinya saya sampai sekarang lubang hidung gede nih saudara-saudara ya. Napasnya boros, udaranya nyedotnya banyak banget saudara-saudara. Saya gak pernah tuh kekurangan oksigen, walaupun saya gak pernah minta sama Tuhan. Artinya saudara-saudara, jangan pernah fokus dari apa yang cuma mata kita bisa lihat, dari bukti yang harus kita perhatikan. Padahal sesungguhnya Tuhan ngasih hal yang lebih jauh lebih besar daripada sekedar apa yang perlu dibuktikan oleh mata kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa kecaplah dan lihatlah. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan terus dalam kehidupan kita, baru kita bisa melihat bahwa Tuhan memang itu betul-betul baik. Amin saudara-saudara. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, pertinyi kalau kata Tukul saudara-saudara, kenapa kita gak bisa melihat Tuhan itu baik? Kenapa kita tidak bisa menyaksikan depan mata kita bahwa Tuhan itu memang betul-betul baik, bahwa dia benar-benar sanggup melakukan perkara besar? Kenapa kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan itu? Ada beberapa hal yang saya mau coba bagiin kepada Anda semua, mungkin yang terjadi sama kita, kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara. Kenapa kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu baik? Yang pertama, kita sama-sama belajar ya saudara-saudara. Kenapa kita gak bisa lihat Tuhan itu baik? Yang pertama, karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Kita buka kitab Ulangan pasal 32 ayat ke-11 saudara-saudara. Ulangan pasal 32 ayat ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ceritanya gampangnya begini saudara-saudara. Ada seekor burung Raja Wali yang Raja Wali kan itu kan diumpamakan Tuhan tuh burung yang sangat luar biasa indah gitu saudara-saudara. Itu perawakannya seperti itu saudara-saudara. Nah, one day dia tuh lagi kasih makan anak-anak, dia lagi pergi cari makan buat anak-anaknya, terus dia kasih makan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara mesti tahu, sarang burung Raja Wali itu bukan di atas pohon, karena kalau di atas pohon namanya burung perkutut saudara-saudara, bukan burung Raja Wali ya. Nah, waktu si mamanya kasih makan anak-anaknya nih saudara-saudara, mamanya mikir, mungkin mikir gini, karena ditulisnya di ayat 11 seperti itu. Mungkin mama mikir gini, ini kalau anak gua kasih makan terus-terus kayak gini, gimana mereka bisa terbang, gimana mereka bisa mandiri. Akhirnya melalui sebuah tindakan yang kelihatannya kejam menurut orang lain saudara-saudara, tetapi ada sebuah hal yang mamanya tuju untuk melakukan itu saudara-saudara, mamanya mau gak mau ngelakuin, yaitu dia laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Nah, pertanyaan saya, isi sarang itu siapa? Anak-anaknya, karena tadi dikasih makan saudara-saudara ya, sama mamanya di sarangnya itu. Nah, waktu digoyang bangkitkan isi sarangnya, ya anaknya gimana? Ya jatuh. Jadi sarangnya sengaja dibalikin gitu, ya anak-anaknya jatuh. Nah, tadi informasinya adalah sarang burung Raja Wali di mana saudara-saudara? Di atas gunung. Tingginya luar biasa, saudara-saudara. Nah, anak-anaknya jatuh tuh. Coba bayangin apa yang dipikirkan anak-anaknya waktu mamanya menggoyang bangkitkan atau sengaja jatuhin mereka. Kira-kira apa yang Anda pikiran kalau kita nih jadi anak-anaknya, terus sengaja digoyang bangkitin sama mama kita nih sarangnya, terus kita jatuh gitu, kira-kira dipikirkan kita apa? Jahat, kejam, mau bunuh, gak sayang, bener gak saudara-saudara? Pikiran kita berkecambuk, semuanya kayak begitu. Tetapi saudara-saudara, apa yang anak-anaknya pikirkan itu berseberangan dengan apa yang mamanya pikirkan. Mamanya tadi mikirnya kalau anak gua selalu dikasih makan, dia gak bakal bisa terbang, dia akan jadi anak yang manja, dia gak bisa mandiri. Tetapi anaknya waktu sengaja digituin saudara-saudara, anaknya mikirnya macam-macam. Tetapi saudara-saudara, buktinya apa sih? Mamanya tuh memang ada tujuan, bukan buat nyelakain dia, karena ayat
ayatnya ngomong setelah digoyang bangkitkan isi sarangnya, firman Tuhan katakan melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Kalau memang mamanya mau bunuh anak-anaknya, waktu digoyang bangkitkan terbang balik, terbang aja, kabur, pergi dari anak-anaknya. Tetapi ini enggak. Waktu mamanya sengaja goyang bangkitkan isi sarangnya, saudara-saudara, mamanya enggak pergi, mamanya tetap ngawasin anak-anaknya. Dengan kata lain, saudara-saudara, ada sesuatu yang mamanya tuju, ada sesuatu yang mamanya mau anak-anaknya pelajari, yaitu apa? Mereka belajar terbang. Saya pernah kecelakaan waktu saya tuh SMA, ya saudara-saudara. Saya SMA, saya kecelakaan. Saya waktu itu badung banget, saya trek-trekan motor di PRJ, terus kecelakaan, tabrakan lah, kecelakaan gitu. Kaki saya di gips 6 bulan kalau saya nggak salah ya, 6 bulan. Saya ke sekolah pakai tongkat, jadi dipanggil si Martin, si Pincal dari Gua Hantu, kata teman-teman saya gitu, saudara-saudara. Pakai tongkat gitu ya, pakai tongkat. Nah, waktu di gips itu dibuka, saudara-saudara, itu nggak bisa langsung dipakai loh. Jadi pernah dipakai, terus sempat nggak dipakai, mau dipakai lagi nggak bisa. Apalagi anak-anaknya burung Raja Wali punya sayap tapi nggak pernah dipakai, saudara-saudara. Waktu anak-anaknya jatuh itu, saudara-saudara, anak-anaknya pasti akan coba mengepakkan sayapnya sekencang-kencangnya untuk bisa terbang. Tetapi karena nggak pernah dipakai, ya mereka nggak bisa terbang. Akhirnya mereka lakuin apa? Yang ngitung apa? Kematian dari atas sampai ke bawah. Tetapi mamanya, saudara-saudara, mamanya dengan keren itu waktu tahu anak-anaknya udah mau terjatuh sampai ke bawah, terjerembab, mamanya melayang-layang atas sana, mengembangkan sayapnya. Artinya apa? Menampung anaknya supaya anak-anaknya nggak terjatuh. Saudara-saudara, seringkali kita begitu sama Tuhan. Kenapa? Karena perbedaan pandangan itu. Kayak tadi saya bilang, Roma 8 dan 8 bilang tuh segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kenapa nggak baik? Karena kita nggak punya sudut pandangnya Tuhan, karena kita nggak punya penglihatannya Tuhan, saudara-saudara. Sejauh mana sih kita bisa memandang, saudara-saudara? Kita cuma bisa memandang ke depan doang, nggak bisa dari atas ke bawah, nggak bisa. Anda tahu drone dong, drone, alat yang kalau kita kendarin itu bisa terbang tinggi banget, saudara-saudara, ada kameranya tuh. Tuhan tuh kayak gitu, bisa ngelihat jauh lebih ke depan, jauh lebih luas. Kita cuma terbatas, kanan kiri, belakang aja kita nggak bisa ngelihat, saudara-saudara. Kanan, kiri, ke depan doang. Penglihatan kita terbatas. Makanya, saudara-saudara, kenapa kita gak bisa ngeliat Tuhan itu baik? Karena mungkin sudut pandangnya kita sama Tuhan itu beda. Kenapa Tuhan izinkan pandemi? Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi, saudara-saudara? Karena ada maksud di balik semuanya itu. Ada hal-hal yang baik. Coba jujur saudara-saudara. Saya tahu emang gak gampang 2020. Saya tahu emang gak mudah 2020. Tetapi coba kita jujur. Ada hal baik gak yang kita dapatkan selama tahun 2020? Saya ngerasa banyak hal baik loh, saudara-saudara. Saya lebih dekat sama istri saya lebih dekat sama anak-anak saya. Karena waktu itu, karena sebelum pandemi, saudara-saudara, weekend selalu pergi. Di Amerika aja minimal sebulan kalau tiap kali saya ke sana, ya dong. Anda ngelihat Martin lagi di Philadelphia, benar gak, saudara-saudara? Dulu tiap weekend itu selalu pergi keluar kota, keluar negeri. Tetapi selama pandemi, saudara-saudara, saya semakin kenal istri saya, semakin kenal anak saya. Makanya kenapa kita gak bisa ngelihat Tuhan itu baik? Karena kita punya sudut pandang yang berbeda sama Tuhan. Setiap hal, setiap masalah punya dua respon. Seperti dua mata uang, saudara-saudara. Yang mana nih kita mau lihat? Makanya pastikan supaya kita bisa melihat Tuhan itu baik dan Dia sanggup melakukan segala perkara yang baik di kehidupan kita, saudara-saudara. Milikilah pengenalan akan Tuhan terus menerus. Harusnya 2020 kemarin itu adalah sebuah pelajaran yang kita dapatkan, dan 2021 ini prakteknya, saudara-saudara. Ya, 2021 ini prakteknya. Kemarin kita udah belajar nih, ya bagaimana untuk bisa survive. Ya udah, 2021 ini prakteknya yang udah kita pelajari 2020. Jangan hanya melihat sesuai dengan mata kita, tetapi lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Karena percayalah, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, kenapa kita gak bisa ngelihat Tuhan itu baik? Ya, karena kita menjadikan Tuhan adalah produk sebuah agama. Karena kita menjadikan Tuhan sebagai produk sebuah agama. Saudara-saudara,
sepanjang bacaan saya, saudara-saudara, saya nggak pernah dengar Yesus mati untuk orang Kristen. Nggak ada. Yesus mati untuk setiap orang, untuk semua orang. Jadi kalau kita nggak bisa ngeliat Tuhan itu baik, itu gara-gara kita menjadikan Yesus atau Tuhan Yesus itu sebagai produk sebuah agama. Saudara-saudara dengar baik, Tuhan dari produk sebuah agama itu cuman bisa hukum. Tuhan dari produk sebuah agama cuman bisa memberikan neraka, saudara-saudara, untuk setiap orang yang lakuin kesalahan. Salah masuk neraka, salah dihukum. Anda tahu perjanjian baru ngomong apa waktu kita ngelakuin kesalahan, saudara-saudara? Yesus datang ke dalam dunia. Aku datang bukan untuk Aku datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, melainkan untuk orang berdosa, saudara-saudara. Jadi tujuan Yesus dalam dunia ini adalah menebus saya dan Anda semua, karena kita penuh dengan dosa. Karena seharusnya disalib itu saya dan Anda. Tetapi Yesus menggantikan semuanya itu dan menggantikan diri kita, dan dia disalib. Jadi kalau kita jadikan Yesus sebagai produk sebuah agama, saudara-saudara, yang bisa menghukum, yang bisa masuk neraka, hukum neraka, percayalah, gambaran kita akan Bapa, gambaran kita akan Tuhan itu akan jadi kejam banget. Anda tahu, justru sesungguhnya, saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia menghancurkan gambaran itu semua, supaya lebih attach, supaya lebih lebih intuit, supaya lebih dekat dengan setiap orang-orang, anak-anaknya, umat-umatnya, saudara-saudara. Itulah gambarannya. Kenapa kita gak bisa ngelihat Tuhan itu baik? Karena kita jadikan Yesus sebagai produk agama doang. Wah gila nih, gue gak layak nih, udah ngelakuin kesalahan gak bisa pelayanan. Wah gila nih, gue ngelakuin kesalahan ini, gimana ya nanti gue masuk neraka. Wah gila, selalu dipikirin itu. Padahal dengar baik, bukan berarti saya bilang begini kita boleh bebas ngelakuin dosa. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan berarti Yesus yang menyelamatkan kita itu milik orang Kristen doang, enggak. Dia milik semua orang, saudara-saudara. Dia milik semua orang. Pilihannya ada di kita semua, mau percaya sama Tuhan atau enggak. Gitu. Tetapi kematian itu untuk semua orang. Maka dari hari ini, saudara-saudara, kita belajar. Kenapa kita gak bisa ngeliat Tuhan itu baik? Karena kita cuma sangkutkan Yesus sebagai produk agama. Kenapa sih disebut Kristen, saudara-saudara? Karena ada orang-orang yang hidupnya seperti Kristus. Jadi Kristen itu bukan agama harusnya. Kristen itu adalah orang yang punya gaya hidup seperti Kristus. Agamanya itu gak nyelamatin, saudara-saudara. Jadi jangan bangga beragama Kristen. Jangan bangga beragama Kristen doang karena agamanya tidak menyelamatkan. Karena yang harus kita lakukan adalah kita melekat kepada Yesus supaya kita bisa punya kehidupan seperti Yesus. Makanya kita dipanggil Christians. Hidup, punya gaya hidup seperti Kristus. Baru kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itu baik. Baru kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa sih kita gak bisa ngelihat Tuhan itu baik? Kenapa kita gak bisa ngelihat Tuhan itu baik? Yang ketiga, karena kita banyak maunya. Karena kita banyak maunya. Kita buka ayatnya ya, saudara-saudara ya. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ia sendiri tidak mencobai siapapun, saudara-saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara dengar baik. Berarti yang bikin kita gak bisa ngerasain kebaikan Tuhan, yang bisa membuat kita tidak bisa merasakan Allah bisa melakukan segala perkara waktu kita punya banyak maunya, saudara-saudara. Karena seringkali yang kita mau itu bertentangan dengan maunya Tuhan. Karena seringkali kemauan kita tuh kadang-kadang bentrok dengan
rencananya Tuhan. Kita maunya begini, kadang-kadang Tuhan maunya begini. Kita mesti akui lah ya saudara-saudara ya. Kita mesti akui. Seringkali kita suka menjadi Tuhan di atas Tuhan kita. Nyuruh Tuhan, ngikutin maunya kita. Point finger sama Tuhan, bilangin Tuhan, gua maunya begini, lo ikutin gua ya. Kita itu cuman rela dibentuk sama Tuhan, tapi gak bener-bener punya keberanian untuk dibentuk sama Tuhan, saudara-saudara. Ya cuman ngomong doang, lip service doang, saudara-saudara. Pada intinya kita cuman bisa pengen milih-milih aja, saudara-saudara. Milih-milih aja. Saya kemarin ingatnya waktu saya lagi terbang, saudara, karena kasus Sriwijaya Air kemarin waktu saya nonton, saudara-saudara, saya keinget waktu saya lagi di pesawat, terus saya lagi doa gitu sama Tuhan. Kan setiap kali mau naik pesawat, mau take off dan juga landing kan saya doa gitu ya. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan pimpin perjalanan ini supaya saya tiba dengan selamat ya. Berkati juga pilot, berkati pesawatnya, elektrikalnya, semua mesinnya, berkati semuanya, berkati penumpang, pramugarinya, berkati supaya kami bisa tiba dengan selamat. Terus tiba-tiba tuh mau ngomong begini, saudara, tapi biar terjadi kehendakmu, itu berat loh, saudara, itu berat loh. Karena seringkali waktu kita ngomong itu, belum tentu kita siap kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Kan harusnya kita ngomong let your will, but yet let your will be done. Sama seperti waktu Yesus, saudara-saudara, mau lagi berdoa di Taman Getsemani, kan dia ketakutan tuh, karena dia tahu apa yang bakal terjadi. Dia tahu bakal terjadi, saudara-saudara. Dia ketakutan, dia jipernya luar biasa tuh. Bahkan dia bilang, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Kenapa? Dia takut kalau bisa ini lewatin aja deh, gue gak mau ngambil bagian ini. Tetapi kerennya saudara-saudara, dia bilang begini, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kita berani gak? Saya aja kadang-kadang, aduh berani gak ya gue? Tapi saya serahkan dalam tangan Tuhan. Kadang-kadang kalau gak sesuai sama kita, itu gimana ya gitu loh saudara-saudara. Nah seringkali kita kayak gitu karena kita banyak maunya. Kita mau begini-begini dan kita kayak nyuruh Tuhan. Dan kalau inginnya kita gak tercapai, kita marah-marah sama Tuhan. Makanya kenapa kita gak bisa ngeliat Tuhan itu baik? Karena kita banyak maunya. Padahal seringkali maunya Tuhan itu berseberangan sama kita, saudara-saudara. Contoh paling gampang deh, saudara-saudara. Ada anak kecil megang pisau. Terus kita ambil pisaunya, dia marah-marah, dia nangis, kesel banget saudara-saudara. Anak itu belum ngerti. Kita udah ngerti sebagai orang yang lebih tua, kalau pisau itu membahayakan, maka kita ambil pisaunya, karena kalau dia pegang itu bisa melukai dia, saudara-saudara. Makanya di mata anak itu kita jahat, tetapi tujuan kita baik supaya anak itu gak terluka, saudara-saudara. Karena kita banyak maunya, tetapi kita sebagai orang yang lebih tua, tapi Tuhan yang jauh lebih ngerti banget, itu bisa melukai. Ya udah, sebagai manusia kita nggak bakal pernah bisa ngeliat Tuhan itu baik. Makanya hari ini saudara-saudara, yuk jangan banyak maunya doang. Saya tahu kita punya rencana, tetapi kita hanya bisa berencana, saudara-saudara. Tetap yang memutuskan semuanya Tuhan. Saya punya rencana banget 2020 kemarin, saudara-saudara. Semuanya buyar, berantakan. Semuanya buyar. Tetapi at the end, memang segala sesuatu kita bisa ngeliat setelah berakhirnya, saudara-saudara. Ya waktu dimulai itu, saudara-saudara, saya sempat stres. Saya sempat bingung, di rumah mulu. Biasanya tuh weekend selalu pergi, ini di rumah mulu. Andaikan pelayanan juga online begini, saudara-saudara. Saya sempat sharing sama Pastor Aldo, saudara-saudara, apa yang kami rasakan dalam rumah tangga kami, apa yang saya rasakan dalam diri saya, saudara-saudara. Tetapi at the end, 2020 berakhir, saudara-saudara. Ternyata saya secara pribadi, saya ngelihat dampak daripada pandemi ini banyak baiknya dibanding buruknya, saudara-saudara. Makanya yuk kita belajar untuk ngelihat, atau tidak memiliki keinginan yang berlebihan. Kita ikutin aja maunya Tuhan. Sekali-sekali kita berserah, karena kita tahu waktu kita berserah itu adalah cara terbaik supaya kita bisa terus ada rencananya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Oke,
Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara, karena waktunya sudah mau habis juga. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita gak bisa ngeliat Tuhan itu baik, saudara-saudara? Yang keempat, karena kita tidak kenal Dia. Karena kita enggak kenal Dia. Kita buka ayatnya yuk. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menjadi satu roh dengan Dia. Saudara-saudara, ini firmannya keren banget. Tetapi siapa yang mengikat dirinya dengan pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dengan kata lain, tidak terpisahkan, saudara-saudara. Menjadi satu. Menjadi satu. Kalau menjadi satu artinya kita dengan Tuhan kayak jadi satu pribadi. Sama, saudara-saudara. Maksudnya apa tuh? Satu pribadi yang sama. Satu pribadi yang sama, satu sifat yang sama, satu pikiran yang sama. Nah, itu hanya bisa kita dapat lakukan kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi saya bilang sama saudara-saudara semua ya, tahu dan kenal tuh beda. Tahu dan kenal tuh beda. Maka dari itu kita perlu mengenal Tuhan, karena tahu itu tukang beca di pasar, tukang rambutan di pasar, tukang mulu ya, apa-apa tukang, saudara. Tapi mereka tuh tahu Yesus. Tapi mereka gak kenal Yesus. Jadi orang yang tahu Yesus tuh banyak, tetapi yang tahu belum tentu kenal Tuhan. Makanya tugasnya kita, saudara-saudara, adalah mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Karena waktu kita mengenal Tuhan, kita lebih intim dengan Tuhan, percayalah, kita menjadi satu roh dengan Dia. Itu firman yang barusan kita baca. Apa sih maksud satu roh? Itu kayak ketularan Dia, saudara-saudara. Orang yang semakin dekat dengan orang yang kita deketin, saudara-saudara, atau kita temani, itu biasanya akan ketularan. Ya baiknya atau buruknya ya, saudara-saudara itu. Tapi ini yang saya mau bilang, kalau kita dekat dengan Tuhan, percayalah kita akan punya karakternya Tuhan. Akan punya karakternya Kristus yang membuat kita jadi pribadi yang serupa dengannya. Yuk mulai hari ini, supaya kita bisa melihat Tuhan itu baik, kita melakukan 4 hal ini, saudara-saudara. Kita mau lihat dari sudut pandang yang berbeda, which is sudut pandangnya Tuhan ya. Karena kalau kita ngeliat dari sudut pandang yang berbeda, kita gak bakal bisa ngeliat Tuhan itu baik. Yang kedua, jangan pernah jadikan Tuhan Yesus sebagai produk sebuah agama, saudara-saudara. Tapi jadikanlah Dia sebagai pribadi yang bisa kita dekati, pribadi yang bisa kita kenali, supaya kita semakin mengerti apapun yang Dia mau kerjakan kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan banyak maunya yuk. Dan jangan sotoy atau sok tahu atas kehidupan kita, karena kita gak tahu apa-apa. Kita harus akuin kita gak ngerti apa-apa. Gak ada yang bisa menyelami pikiran Tuhan, saudara-saudara. Gak ada yang bisa ngerti kehendak Dia. Jadi jangan pernah sok tahu, dan jangan pernah banyak maunya. Percaya aja sama Dia, karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara, yuk lebih kenal Dia. Karena semakin kita kenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita ketularan Tuhan. Kalau kita ketularan Tuhan, kita gak akan pernah berpikir Tuhan itu tidak baik atau Tuhan itu jahat. Kita pasti selalu berpikir God is good all the time, and all the time God is God. Amin, saudara-saudara. Saya harap Anda hari ini belajar sesuatu, dan biarlah firman yang kita barusan dengar bisa menjadi kekuatan, bisa jadi pedoman, bisa jadi sebuah reminder buat kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara, dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. No matter what happen, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang telah Engkau sampaikan lewat pikiran dan mulut bibir hamba-Mu. Biarlah hari ini kami, hamba-Mu dan juga setiap jemaat yang mendengar, bisa sama-sama belajar untuk lebih menjadikan Tuhan sebagai sebuah pribadi dibandingkan sebuah produk agama. Menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang bisa dikenal lebih dalam lagi. Karena kalau kami jadikan Tuhan pribadi yang lebih kami kenal lebih dalam lagi, kami sudah pasti akan punya pikiran, kami akan punya perkataan, kami akan pasti mendengar apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kami.
Kami gak mau melihat punya sudut pandang yang berbeda, tetapi kami mau punya sudut pandangnya Tuhan. Karena penglihatan kami terbatas, ke depan, ke kiri, dan ke kanan doang. Ke belakang pun kami gak bisa lihat, tetapi Tuhan bisa melihat jauh lebih besar lagi. Bapak, tahun 2021 sudah di depan, sudah ada di kami sekarang. Kami percaya tahun 2020 Kau sudah memimpin kami sangat terlalu percaya 2021 Tuhan juga akan memimpin kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kalau sampai hari ini kami bisa bertahan dan kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan izinkan, kami masih bisa bertahan. Semua kan anugerah Tuhan, dan Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kami bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat dalam pekerjaannya, memberkati setiap jemaat dalam kesehatannya, memberkati setiap jemaat dalam keluarganya, memberkati gereja PPC supaya menjadi jawaban, selalu menjadi jawaban untuk setiap orang-orang yang memerlukan. Karena sudah sepatutnya gereja menjadi jawaban bagi setiap orang yang memerlukan. Memberkati Pastor Aldo dan juga CVV, memberkati setiap leaders, memberkati setiap jemaat, apapun yang dikerjakan berhasil, dibuat naik dan bukan turun, dan apapun yang dikerjakan menjadi semakin luar biasa, tentunya karena penyertaan Tuhan dan menjadi berkat lagi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Terima kasih saudara-saudara semua, Tuhan berkati. Bye. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Amin. Haleluya, amin. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang baru Anda dapatin, meditate, and apa yang bisa Anda praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, mari kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Untuk minggu-minggu ke depan, selama kita belum ada pengumuman dari City of Philadelphia, kita akan terus melakukan ibadah lewat online. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kasih-Mu tuh gak pernah berkurang, gak pernah bertambah. Tetap apapun keadaan kami Tuhan, kasih-Mu tetap melimpah
untuk setiap kami. Berdoa biar kasih-Mu yang melimpah itu turun untuk Amerika dengan kepemimpinan yang baru. Kami minta untuk kasih-Mu yang melimpah itu turun untuk kota Philadelphia dan kota-kota lain tempat saudara-saudara kami tinggal. Ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Berdoa juga untuk beberapa bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Bapa di surga, biar gereja-gereja Tuhan boleh bersatu untuk memberikan pertolongan Bapa untuk mereka yang terkena bencana. Kami berdoa buat keluarga besar Philadelphia Praise Center. Apapun pergumulan mereka, Tuhan yang mendengar setiap doa dan seruan mereka masing-masing. Saudaraku, ambil waktu teduh dan sampaikan apa yang menjadi kebutuhan Anda kepada Tuhan. Yes, Lord. Hear our prayer, Lord. Dengar doa kami. Yes. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Damai dan kuasa Roh Kudus memimpin Anda kemanapun Anda pergi melangkah. Keluar masuk Anda ada dalam pimpinan Roh Kudus. Biar apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus melihat kebesaran Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, sampai ketemu minggu depan. Stay safe, stay healthy, and stay connected. God bless you all. Bye-bye.